kembali lagi di Bedah Kesehatan barengan Klinik Atlantis. Wah, nggak kerasa sudah waktunya kita bedah kesehatan bersama Klinik Atlantis pastinya. Dan saat ini sedang bersama dengan Ulan dan juga narasumber yang luar biasa banget. Dan hari ini kita ingin membahas tentang survivor BPD bertahan dan berdaya di tengah ketidakstabilan dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Tio, atau saya manggilnya Kakak Dea. Iya, Kak Tio Tigris Manulang yang merupakan mental health survivor relawan BPCI. Waduh, luar biasa. Halo Kak Tio. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa yang menyambut talk show hari ini. Talk show hari ini ya. Iya, harus luar biasa dong, dan juga pastinya sehat ya Kak. Sehat. Karena kita hari ini mau ngobrol seru dan juga berbagi pengalaman tentang bisa dibilang ini kesehatan mental seperti itu ya. Apalagi di masa seperti sekarang ini, kesehatan mental itu sangat perlu karena dikit-dikit orang breakdown gitu ya. Jadi buat sahabat Atlantis yang ingin mendengarkan, boleh banget stay tune dan dengarkan salah satu narasumber kita hari ini. Dan buat sahabat Atlantis yang ingin bertanya tentang Kak Tio dan juga apa yang pernah dialami Kak Tio sebagai mental health survivor, kamu juga boleh langsung komen di sini dan nanti bakal membacain dan akan dijawab sama Kak Tio sendiri. Nah, tadi udah jelasin sedikit ya. Tadi kan Kak Tio ini merupakan relawan BPCI ya Kak ya. Ya, ini BPCI itu adalah komunitas borderline Personality Care Indonesia sahabat Atlantis. Nah, langsung aja nih Kak, kita tanya-tanya nih mengenai dari BPD sendiri dan juga tema kita hari ini. Kak Tio kan bisa dibilang seorang mental health survivor yang merupakan pernah mengalami masalah kesehatan mental. Nah, menurut Kakak sendiri kesehatan mental itu seperti apa sih? Menurut saya ya, kesehatan mental itu adalah kesehatan kita dalam 3 aspek: berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Jadi ketika ketiga aspek itu kita sehat, maka kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa ya, yang bisa bertanggung jawab, bisa bersosial juga dengan baik, dan kita bisa produktif lah istilahnya gitu ya. Iya, tetap beraktivitas. Iya, tetap beraktivitas dengan normal gitu. Luar biasa banget nih ya, langsung dijabarkan seperti teori-teori para psikiater nih. Luar biasa. Oke, nah boleh diceritain nih Kak mengenai perjalanan Kak Tio dengan BPD dan bisa mengenali gejala BPD pada diri sendiri nih Kak. Kalau mengenali gejala BPD sih awalnya nggak tahu sama sekali. Bahkan mungkin saya termasuk dulu orang yang nggak percaya sama mental health gitu. Saking nggak percaya tuh mungkin bisa dibilang orang-orang yang termasuk dalam kubu yang percaya bahwa nggak ada kesehatan mental tuh nggak ada gitu. Cuman mungkin gangguan jin gitu ya. Oh, gangguan jin. Iya, kalau ngerasa gangguan ke dukun ya. Iya, dulu kan pengobatannya ya ruqyah ya gimana gitu kan. Sampai akhirnya saya merasakan kena sendiri gitu ya, maksudnya pertama kali ngerasain gejalanya itu dari tahun 2020 sebenarnya, udah lama. Oke. Dari 2020 itu saya tuh awalnya ke-trigger sama konten-konten di sosmed tentang inner child, tentang itu luka batin. Kayaknya lagi masa COVID gitu ya Kak. sebelum COVID ya. Iya, Post COVID sih itu ya. awal COVID. Jadi luka batin itu kan yang kalau dijabarkan di sosmed itu kan kayak seperti gunung es ya. Katanya kalau kita tuh punya emosi, punya luka batin yang nggak terlihat, tapi kita terlihatnya di luar tuh kecil gitu, kecil ya, di bawahnya itu besar gitu numpuk ya. gitu. Nah, saya ke-trigger gitu. Akhirnya saya mengorek-ngorek masa lalu saya gitu kan. Akhirnya kayak mungkin tanpa didampingi sama seorang profesional gitu ya, sama orang yang lebih ahli gitu, jadinya ke-trigger sendiri gitu. Jadi kayak cemas gitu, terus merasa blaming lah sama orang tua gitu kan. Nyalahin orang tua lah semuanya, pokoknya kenapa ini terjadi sama aku gitu loh gitu kan. Akhirnya 6 bulan itu saya bisa nggak susah tidur sampai akhirnya pernah 6 bulan itu susah tidur, tapi beneran ada yang nggak tidur juga Kak? Tetap tidur sih, cuman kayak yang tengah malam bangun gitu loh, yang tidurnya mungkin cuma 3-4 jam aja gitu. Terus
Sampai ada satu malam itu saya kayak kebangun, kayak ngelihat satu tirai kebuka gitu ya, tapi itu tirai masa lalu saya gitu. Jadi saya benar-benar ngelihat semua kayak ngelihat, tapi nggak halusinasi, kayak bayang gitu. Kayak hayalan nggak Kak, atau apa jadi? Seperti hayalan ya, cuman kayak benar-benar kebayang semua gitu. Semua apa yang saya alami di masa kecil itu gitu. Tapi Kakak itu mimpi atau lagi sadar? Sadar ya. Jadi kebangun langsung terhayal hal seperti itu gitu. Nah jadi dalam artikel-artikel itu kan bilang inner child ini akan berbahaya ketika nanti sudah menikah, ketika punya anak, ketika ya gitulah ya, kita mengasuh anak nanti kan emosi-emosinya bakal keluar gitu ya. Nah itu yang saya takutkan, saya khawatirkan saat itu, dimana usia saya udah 23 gitu ya, maksudnya udah mulai masuk usia pernikahan gitu kan. Jadi saya takut nih kalau seandainya nanti terjadi seperti itu gitu. Akhirnya di akhir 2020 COVID mulai mereda dikit, saya ke psikolog gitu. Psikolog, saya ceritakan lah ketakutan saya akan inner child saya, akan gimana nanti saya menghandle emosi saya kalau meledak-ledak itu kan. Akhirnya ya psikolognya cuma nenangin, itu belum terjadi kata psikolog. Ngapain kita cemas supaya belum terjadi gitu kan. Nah yaudah, tapi sayangnya saat itu memang karena gejalanya cuma itu doang, jadi nggak dilanjutkan. Jadi cuma sekali pertemuan udah gitu kan, jadi nggak dilanjutkan. Namun kemudian itu saya ngerasain ini Kak, saya tuh kok kayak dijauhi sama teman-teman saya. Itu Kakak lagi masa kerja atau kuliah atau gimana? Saya lagi kerja, jadi saya merasa di lingkungan kerja itu kan saya sebagai paramedik veteriner ya, perawat hewan gitu. Jadi di situ kita tuh ada mes karyawan. Nah jadi kan kita memang ketemu sama teman-teman rekan kerja itu 24 jam lah istilahnya jadinya. Jadi kok saya kayak dijauhi gitu, kok nggak ditemenin, mereka pergi hangout, mereka pergi lari, mereka pergi makan, saya nggak diajak gitu. Tapi sebelumnya memang akrab? Sebelumnya akrab, maksudnya ada pergi main gitu? Sebelumnya sering kita main bareng gitu kan, ngobrol di ruang tamu itu kita nonton TV bareng gitu. Cuman saya itu diskusi sama beberapa orang, sama yang senior gitu kan. Orang-orang tuh bilang sebenarnya tuh yang menjauhi saya gitu, bukan mereka yang menjauh gitu. Tapi saya perasaan dijauhi. Makin aneh kan kayak gitu. Jadi kayak apa yang salah sama aku gitu kan. Sampai pada akhirnya di akhir 2021 udah setahun lagi tuh. Panjang juga ya perjalanannya. Udah akhir 2021 triggernya ini, saya ditinggal nikah sama orang yang saya suka. Jadi sebelumnya ada menjalin hubungan? Enggak, kita cuma sahabat sih, sahabat, tapi saya suka sama dia. Friendship rupanya kayak gitu. Gitu ya, friendzone. Friendzone ya, bener friendzone. Udah lama nih friendzone-nya dari SMP kelas 2, jadi udah 11 tahun. Dengerin nih ya, siapa nih yang friendzone ya? Nah di situ baru akhirnya saya tahu kalau itu adalah salah satu gejala BPD itu. Gue baru mulai karena ketakutan akan ditinggalkan dan ini terobsesi sama orang, jadi ngefavoritin orang gitu, punya favorit person. Nah ini Kakak self diagnose? Enggak, ini belum. Jadi ini saya menarik ulur. Jadi setelah saya didiagnosa baru saya, oh ternyata ini toh yang buat kayak gitu. Tapi itu berarti belum diungkapkan sama para ahli, itu menurut Kakak doang? Sekarang sih udah ahlinya udah bilang kayak gitu. Cuman Kan saat Kakak bilang ditinggal nikah itu, Kakak ngerasa Kakak BPD. Nah itu udah sambil ngomong sama para ahli nggak? oh enggak, saya nggak ngerasa BPD. Saya bahkan nggak tahu saya BPD. Oh, bahkan saya belum tahu istilah itu gitu. Oke. Jadi itu cuma menarik aja, menarik sekali gitu ya. Nah jadi ya udah saya ditinggal nikah, akhirnya kayak menuju kayak ya gejalanya mungkin saya cuma tahu depresi doang ya Kak gitu. Jadi cuma kayak menebak-nebak aku depresi karena ya yang hype di kesehatan mental pasti depresi, bipolar itu kayaknya ya, dua itu sama skizofrenia mungkin ya. Tapi skizofrenia pun nggak sepopuler depresi lah ya. Jadi saya cuma mikir oh saya depresi gitu karena saat itu saya udah nggak mau makan, kurang nafsu makan, terus tidurnya berantakan,
terus menarik diri tadi itu kan, menarik diri dari orang lain, di kamar aja gitu, terus sering nangis gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya depresi. Akhirnya saya cerita sama satu orang. Penting juga nih ya kita untuk mencari orang lain yang untuk mencari apa ya, dukungan gitu ya. Iya, orang yang dipercaya. Iya, orang yang dipercaya. Jadi saya tanya, menurut kamu aku butuh psikolog nggak sih gitu kan? Terus bahkan dia bilang kayaknya udah butuh psikiater deh katanya gitu. Karena saat itu saya tuh udah mulai ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri dan untuk mengakhiri hidup. Baru berpikir aja. Baru berpikir, tapi udah melakukan. Akhirnya kan jadwal ketika memutuskan untuk pergi ke psikolog, terus akhirnya pergi ke psikolog gitu ya, itu kan ada jeda waktu yang sebenarnya nggak langsung ada, nggak langsung ready, nggak langsung available. Jadi di waktu itu saya akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya udah, karena kayak gitu akhirnya dia bilang mungkin butuh psikiater karena kan udah ada pikiran kayak gitu. Akhirnya saya cari psikiater yang bisa telekonsul saat itu karena lagi pandemi. Itu 2022 awal saya akhirnya ke psikiater. Terus diagnosanya itu masih masih borderline personality traits, jadi masih ciri kepribadian, jadi belum disorder. Kalau gangguan kepribadian kan ada ciri kepribadian, ada disorder, ada yang ya namanya, maksudnya semua orang punya, iya gitu ya, semua orang kan punya ciri-cirinya pasti gitu, cuman ada yang sampai gangguan atau enggak gitu kan. Di awalnya saya masih dikatakan belum terjadi gangguan dan ada simptom depresi tadi. Ya udah, akhirnya saya dikasih obatnya saat itu masih antidepresan aja, yang masih dosis rendah karena memang mungkin dokternya berpikir yang ini masih ringan kan gitu. Apalagi juga masih pertama kali, masih awal kan, jadi pengenalan obat dulu gitu. Ya udah, dari situ konsul lama-lama ya udah ditetapkan diagnosanya BPD tadi. Akhirnya disorder ternyata ini. Berarti boleh tahu berarti di tahun 2022 ke 2023 dalam proses BPD itu? Iya, masih dalam tahun 2022 sih, karena kan masih dari awal tahun saya berobat dari Januari, jadi kayak prosesnya mungkin 6 sampai 9 bulan ya. Oke, baik. Berarti ada konsumsi obat ya, berarti diresepkan sama psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Oke, nah Kak, ngomongin tentang BPD sendiri yang sudah Kakak alami sebelumnya itu mempengaruhi nggak sih dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan Kak Tio dengan orang lain juga gitu, apalagi sama dengan teman, karena sebelumnya sama teman tadi kan teman di satu kantor itu kayak mereka yang jauhin, tapi orang itu bilang kakak yang jauhin. Nah, apakah setelah udah tahu dia noksanya, bagaimana hubungan kakak atau dengan keluarganya gitu? Untuk kehidupan sehari-hari ya terganggunya karena relasi tadi gitu. Jadi memang kan ternyata dalam BPD ini sendiri, orang dengan BPD itu biasanya punya FP, kita sebutnya favorit person. Jadi favorit person itu kayak orang kita favoritin. Jadi bisa itu orang tua, bisa itu pacar, bisa idol kayak bisa. Enggak, biasanya yang memang ada hubungan di balik. Ada realnya ya? Ada realnya, jadi memang dia itu memang juga memberikan perhatian juga ke kita gitu. Oke. Ada komunikasi, ada komunikasi gitu, ada hubungan lah gitu ya. Jadi kayak bisa teman, pacar gitu, atau ya siapa aja lah bisa jadi gitu. Nah, tapi hubungan itu jadi nggak sehat Kak, jadi kayak terobsesi. Oke. Jadi kayak kan ada juga tuh isunya adalah fear of abandonment ya, ketakutan akan diabaikan. Jadi bisa kayak spam chat kalau misalkan nggak dibales, iya kan kayak gitu dulu. Bisa gitu. Iya. Sama FP tadi ya, tapi nggak sama semua orang. Iya, sama satu orang. Iya, sama orang di favorit. Saat itu kakak obsesi cuma satu orang aja atau gimana? Sama satu orang aja. Satu orang aja. Kakak sadar itu? Saya setelah ngobrol sadar setelah ngobrol sama psikiater. Oke. Jadi memang kita tuh ngiranya ya udah, saya tuh ngiranya orang lain juga berbuat hal yang sama gitu, padahal enggak, ya, ternyata enggak gitu. Jadi kita tuh bisa spam chat atau bahkan sampai yang lebih bahayanya itu kita cari perhatian, tapi yang membahayakan diri sendiri. Jadi kayak ngancam. Kalau kamu nggak turutin ini, aku bakal gini. Iya gitu.
Jadi itu sampai kayak gitu. Kakak sampai kayak gitu juga? Iya, sampai kayak gitu. Makanya pada akhirnya saya ditinggalkan sama orang ini. Pada akhirnya gara-gara kayak gitu. Gitu. Jadi hubungannya memang sulit lah ya untuk menjalin relasi gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar pengen hubungan yang sehat tapi nggak bisa gitu, nggak tahu caranya gitu, bingung sendiri gitu loh. Kalau misalkan dia cuek, kitanya kalang kabut gitu, ketakutan, ini dia udah nggak perhatian lagi sama aku, langsung itu pikiran tuh langsung overthinking. Jadi dia udah nggak sayang lagi, udah gini-gini terus. Tapi lucunya Kak, kita itu bisa juga jadi karena ketakutan ditinggalin, kita ninggalin keluar. Jadi dia kesenangan dong kalau nggak dicariin. Jadi dia juga bingung dong sama kita. Ibaratnya kita dibilang cinta gitu, tapi tiba-tiba kita ninggalin dia gitu. Tarik ulur ya? Iya, tarik ulur. Jadi splitting. Kalau kita bilang itu splitting. Jadi antara mengidealisasi, mengidolakan, atau mendevaluasi atau membenci lah gitu. Jadi antara cinta sama benci itu benar-benar splitting aja. Jadi ada satu momen di mana kita nggak suka sama dia, langsung dia tuh buruk, dia tuh jahat, dia tuh bahkan ke psikiater kita juga bisa gitu. Jadi pengobatannya bakal lebih rumit ketika kita tuh awalnya psikiater, oh ini dokternya baik ini gitu ya, dokternya perhatian sama aku, dokternya ngerti, terus tiba-tiba misalkan dokternya lagi ada kesibukan terus batalin praktek, Iya. langsung dia nggak profesional dia nih gitu langsung dia nggak mau obatin aku lagi gitu kayak gitu. Jadi benar-benar dalam hubungan relasi itu wah luar biasa kita nggak stabil. Tidak stabil ya? Iya. Oke, pastinya sulit ya Kak, karena kita udah mengalami BPD dan pastinya dengan orang sekitar, apalagi orang yang bisa dibilang tadi ada satu yang mungkin obsesi. Nah itu bikin kita jadi kacau juga jadi menjalani hari-harinya. Nah itulah jadinya cara mengatasi Kak Tio adalah konsultasi dengan para ahlinya seperti psikiater dan juga psikolog sahabat Atlantis. Nah apa sih Kak kira-kira tantangan terbesar Kak Tio nih hadapi dalam mengelola gejala BPD sehari-hari saat itu? Tantangan terbesarnya ya splitting tadi ya Kak, antara mengidolakan sama membenci seseorang terlalu cepat itu juga. Terus ketakutan kita sama ditinggalkan, terus ada perasaan hampa juga, jadi perasaan kesepian kronis gitu. Hampa itu kayak kosong aja gitu, jadi kayak nggak tahu lah gitu kita tuh apa sebenarnya gitu kan. Jadi itu tuh yang buat kita tuh bingung juga sama diri kita sendiri. Jadi banyak sih tantangan dari BPD ini ya, termasuk makanya ada tuh salah satu dokter psikiater di Indonesia bilang kalau BPD ini termasuk yang paling sulit disembuhkan gitu, paling sulit diterapi Karena dia emosi, karena dia emosinya nggak stabil dan dia sendiri juga bingung sama dirinya. dia nggak tahu emosi itu benar atau enggak gitu ya. Iya benar, emosinya benar-benar campur aduk, bahkan saking nggak campur aduknya pada akhirnya jadi anger issue, jadi marah gitu kan. Dia nggak tahu dia mau nangis, dia nggak tahu dia lagi kecewa, dia nggak tahu, akhirnya marah-marah aja. Bahkan kalau ada nonton di drakor ya, itu bisa yang marah itu nggak pernah Cain mobil ya? Iya. Pernah tuh, cain mobil. Tapi saya nggak sampai gitu. Saya Indonesianya nggak sih. Memang banyak sih tipe-tipe begini sendiri gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang tipe diem gitu misalnya nahan. Jadi termasuk banyak lah kesulitannya, nggak bisa dipilih satu gitu. Oke, Kak, sedikit bertanya tadi mengenai masalah obsesi ya. Karena kan termasuk itu sebuah tantangan juga ya. Iya. Dimana kita udah nggak obsesi lagi nih sebenarnya kayak gitu. Karena dalam saat menjalani itu obsesinya selain spam ada nggak kayak ngikutin dia, atau cari tahu dia ada di mana saat itu. Jadi Kakak datang ke tempat itu padahal nggak diundang atau memang nggak janjian? Ngikutin ada. Jadi kayak misalkan saya tahu nih dia itu chatan sama teman saya, jadi sampai saya buka tuh HP teman saya diam-diam. Oke. Jadi dia tuh kemana hari ini, mungkin nggak sampai ngikutin beneran, tapi ada gitu keinginan untuk tahu dia lagi apa, karena saya di blog saat itu jadinya.
karena memang benar-benar di blognya itu untuk keselamatan dia dan saya sebenarnya ya. Jadi kan karena memang saya itu mengancam-ancam, jadinya kan takutnya benar dilempar. Jadi dia menyelamatkan saya dan dirinya sendiri. Oke. Sebenarnya berarti sebagai seorang yang pernah di BPD itu banyak, justru setiap hari itu adalah emosi yang dilakukan dan jadinya tantangan besar buat kita ya Kak, dalam menghadapi hari-hari, apalagi juga berhubungan dengan teman-teman orang-orang sekitar. Boleh tahu nggak kayak apa sih pendapat orang tua atau orang tua tahu nggak sih sebenarnya? Orang tua tuh tahu saya punya gangguan mental setelah sekitar setahun. Tapi detailnya saya sakit apa dia nggak tahu. Iya, nggak ngerti. Jadi itu pun akhirnya tahu karena memang saat itu kondisi saya memang udah nggak stabil. Jadi kayak udah sering banget melakukan kegiatan-kegiatan yang menyakiti lah ya. Terus akhirnya psikolog saya bilang saya pengen ngomong sama ibu Matio supaya kalau ada pikiran kayak gitu dia kan bisa dibantu dijauhi dari benar-benar atau bisa diawasi lah gitu ya, karena kan psikolog dan psikiater kan nggak bersama kita 24 jam ya, mereka cuma bisa kasih himbauan, bisa kasih masukan gitu ya, tapi kan mereka nggak bisa menemani kita dan memantau kita. Jadi pada akhirnya ya mau nggak mau awalnya saya tolak tuh karena kan takutnya berat juga, karena orang tua saya tadi saya aja pernah berpikir bahwa orang nggak ada yang lagi orang tua gitu kan. Jadi orang tua saya itu Tapi mau datang ya orang tua? mau kira mau datang, ibu saya aja sih yang datang karena kalau bapak nggak bisa. Jadi udah kayak gitu ya udah, psikolog saya itu cuma sampaikan tentang poin-poin penting aja, jadi nggak disampaikan tentang diagnosa. Karena bingung juga sih mungkin ya nyampainya kayak gimana gitu. Jadi yang penting ini anak aman dulu lah gitu. Butuh perhatian lah sih dari hati Kak, seperti itu. Oke, nah apa sih Kak yang memotivasi Kak Tio sendiri untuk mencari bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog untuk memulai proses pemulihan dari BPD? Karena kan sebelumnya memang udah mengalami gejala dan selain dari teman itu kira-kira apa lagi? Tadi kata teman kan nyaranin juga buat kamu kayaknya harus ke psikiater atau psikolog deh. Awalnya sebenarnya ya gara-gara cari perhatian itu, jadi kayak biar orang tahu aku sakit. Justru Kak ngerasa gitu? Iya, ngerasa kayak gitu. Karena sekarang sih baru sadarnya gitu. Karena tadi itu karena pengen FP kita, favorit person kita tuh perhatian sama kita gitu. Jadi kayak ini aku ke psikiater nih gini gitu. Jadi kayak benar-benar pengen tunjukin lah kalau ibu beneran sakit gitu. Sakit nih kalau Iya. aku lihat apa gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi pada akhirnya kesini itu motivasinya ya supaya bisa menjalin hubungan yang sehat sih. Karena capek juga ternyata gitu kalau pulang balik. Dan ternyata setelah saya kulik-kulik lagi ya, hubungan kayak gini tuh udah berkali-kali gitu. Jadi obsesi atau kayak splitting antara cinta dan benci tadi itu udah berkali-kali terjadi, entah sama teman lah, entah sama siapa aja gitu. Jadi kayaknya perlu deh untuk belajar menjalin hubungan yang sehat gitu. Itu sih itu paling challenging-nya. Sebenarnya udah bagus ya Kak, karena kalau misalnya kita ke psikiater atau ke psikolog itu tuh dimulai diri sendiri sih. Kalau diri sendiri tuh ya mohon maaf tuh banyak pasien yang kesini misalkan dia aja tuh kayak ditemani dan dipaksa, coba kamu berobat deh gitu. Saya nggak gila ada loh Kak yang kayak gitu di sini juga, dan itu susah mengobatinya gitu. Jadi memang harus dari kita sendiri, kayak aku pengen hidup aku baik-baik aja, aku pengen bahagia, aku pengen tidur nyenyak gitu kan. Makanya kita pengen kayak gitu dari diri sendiri, sebaiknya memang harus ke psikolog atau psikiater supaya kita bisa mengungkapin apa yang udah kita rasain dan ketidakstabilan kita sendiri. Iya benar. Memang
semua dokter juga bilang sih kalau penyakit mental ini kecuali yang udah gak sadar ya, udah yang disosiatif kayak yang udah skizo yang udah tahu sadar lah ya teriaknya. Kalau gitu mungkin oke lah orang lain yang membawa dia. Tapi kalau penyakit mental lainnya masih sadar, masih bisa mikir, masih pengen hidupnya lebih baik, ya harusnya dari kesadaran diri sendiri. Karena mau 1000 orang nyuruh dia berobat juga nggak ngerasa gitu ya, nggak gini. Oke, iya. Nah Kak, ngomongin tentang BPD, masih ngomongin tentang BPD nih ya Sahabat Atlantis, bagaimana sih Kak Tio mengatasi ketidakstabilan emosional dan kecemasan yang sering terkait dengan BPD sendiri? Sebenarnya kalau yang Kakak alami dalam satu hari itu, apakah nanti tiba-tiba nangis, terus jam-jam, terus habis itu tiba-tiba marah lagi, bisa kayak gitu atau gimana sebenarnya? Iya, bisa kayak gitu. Jadi benar-benar emosinya tuh bahkan dalam hitungan menit gitu. 5 menit. Oh, nggak jaman lagi. Pagi nangis, terus siang tuh marah. Benar-benar cepet banget emosinya. Jadi kita nangis terus nanti ada orang yang datang bikin lucu-lucu, kita bisa happy lagi, bisa ketawa lagi. Happy-nya lebay juga. Benar-benar yang euforia gitu. Jadi benar-benar kayak terguncang-guncang ya moodnya gitu. Kalau bipolar kan dia ada fasenya ya gitu kan. Orang kan banyak yang sering menyamakan antara BPD dan bipolar. Tapi memang beda gitu. Jadi moodnya BPD ini dalam hitungan menit, kayak 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu, udah bisa berubah gitu. Bahkan mungkin kayak kalau perempuan mungkin rasanya waktu PMS kan kita kayak gitu ya moodnya gitu. Jadi kita kayak tiap hari kan. Oh ini PMS lagi ya? Enggak PMS aja gitu. Iya, pas lagi PMS lebih parah lagi. Waduh, ya itu susah sih jadinya. Dari kita habis sendiri ya. Sendiri. Luar biasa. Nah, kita tadi udah ngomongin awal kakak masuknya, terus kita udah ngomongin juga kakak akhirnya ke psikiater. Kita udah masuk ke perjalanan pemulihan nih Kak. Nah, bagaimana sih untuk pemulihan Kak Tio sendiri dan menjadi titik balik atau momen penting dalam proses tersebut? Sebenarnya ada satu titik di mana saya benar-benar jatuh ya dari karena BPD ini. Jadi saya tuh sampai akhirnya ketahuan sama atasan kalau saya punya gangguan mental. Akhirnya saya dipecat. Serius? Masa gara-gara? Iya benar, serius saya akhirnya dipecat. Makanya saya baru pindah. Sebelumnya nggak di luar kota kerjaan? Sebelumnya saya di luar kota. Jadi gara-gara itu saya dipecat, jadi itu saya benar-benar gangguan. Ya benar-benar itu udah parah banget, bercampur semua. Jadi depresinya juga ada gitu. Terus apa ya? Jadi yang membuat saya titik balik, saya ingin memotivasi saya ingin sembuh. Jadi saya pengen buktikan nih ke orang-orang kalau penyakit mental itu memang mengganggu kita, tapi tidak menjadikan itu sebagai diri kita. Jadi bukan berarti aku BPD terus ya udah nih orang gak bakal bisa. Kita tuh selagi kita punya niat untuk berobat, justru tadi yang harus didukung ya gitu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin tadi nggak mau berobat gitu. Itu kan mungkin perlu dipertanyakan ya kan. Tapi kan kalau saya kan punya kesadaran untuk berobat, kenapa saya sampai harus di PHK gitu di level gara-gara itu. Tapi kerjaan kakak terganggu nggak sih sebenarnya? Masalah ngomongin kerjaan? Sempat terganggu, jadi kayak sempat kerjain apa? Sempet apa aja kayak kita tuh lagi kerja sering merenung gitu aja sih. Tapi nggak yang sampai berantakan banget, nggak sampai membuat suatu hal yang yang merugikan tuh nggak sampai. Tapi ya memang itu kakak saat itu megangin hewan ya atau apa? Iya, saya ngobatin hewan. Apa jadi sempat lupa? Itu juga yang ditakuti sama pimpinan kan. Saya takut salah ngasih obat, takut salah ngasih makan, salah ini. Hewannya malah kakak jadi. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya masih psikoterapi gitu, jadi ke psikolog gitu, lebih ke psikolog, lebih ngobrol, diskusi, gitu. Pikirannya diurai gitu, lebih ke situ sih. Jadi
dua-dua sih perjalanan. Jadi kalau ke psikolog tuh masih sekarang masih rutin ya, sebulan sekali aja rutin. Oke Kak, bagaimana sih Kak Tio ini belajar untuk bertahan dan membangun daya tahan terhadap tatanan mental sendiri? Belajarnya dari psikoterapi yang diajarin ya pastinya gitu, maksudnya dari journaling, art terapi, terus ada lagi teknik-teknik dalam CBT dan DBT itu ada dalam psikoterapi. Ya belajarnya dari situ, jadi benar-benar harus latihan. Jadi orang BPD ini biasanya seringnya gampang nyerah gitu, kayak udah sekali coba gak mempan nih buat aku, gak efek gitu. Misalnya disuruh journaling, gak guna dok gitu, saya journaling juga gak ada gunanya. Padahal sebenarnya Itu yang harus bikin tiap hari ngapain gitu ya? iya bikin tulis atau bikin Journaling tuh Kakak itu sebenarnya ada kegiatan aja nggak sih? iya, terus kayak misalkan ada pikiran-pikiran impulsif nih, jadi Diceritain. iya terus dulu kan biar gak langsung dilakukan, biar gak impulsif lah intinya. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh memang sekali dua kali tuh nggak ngefek gitu. Kayak misalnya ada pikiran impulsif banyak yang pengen shopping gitu. Apalagi sekarang udah zamannya e-commerce kan. Jadi kayak langsung check out gitu sampai ada muka yang kasus-kasus pasien yang kayak tukang gitu. Iya, peleter gitu ya. Dia nggak peduli, dia nggak sadar peleter udah banyak, tapi dia masih check out aja. Iya benar. Karena Iya, jadi gitu ya. Jadi coba ditulis dulu gitu. Emang sekali dua kali tuh kita merasa habis ditulis ya udah check out lagi. Tapi itu butuh latihan dan butuh konsisten journalingnya. Jadi kayak benar-benar yang harus dilakukan terus, harus dilatih terus sampai kita benar-benar bisa memilah pikiran yang positif dan negatif. Oke, kalau gitu buat sahabat Lantis yang ingin bertanya boleh banget langsung komen di sini. Nanti bakal bacain dan juga bakal dijawab sama Kak Tio. Nah, dari yang bertanya langsung aja ya kita bacain yang udah bertanya. Untuk topik kita hari ini dan ulangi infokan kembali, hari ini kita ngebahas tentang survivor BPD, yaitu adalah borderline personality disorder yang judulnya itu adalah bertahan dan berdaya di tengah ketidakstabilan, dan itu sudah dialami oleh Kak Tio sendiri. Kalau gitu sekarang Olan langsung baca ini buat sahabat Lantis yang sudah bergabung dan juga bertanya di talkshow kita kali ini dari atlantisbeauty.id. Katanya, kalau kelakuan seperti penguntit itu apa termasuk BPD Kak? Kakak sendiri gimana? Kalau kita bilang dia termasuk BPD, enggak juga ya, karena kan BPD itu punya 9 gejala dan minimal kalau misalkan dokter atau psikolog yang mendiagnosa itu minimal harus ada 5 gejala. Tapi kalau misalkan dibilang BPD salah satunya adalah menjadi seorang penguntit, ya bisa jadi. Jadi kayak ini orang BPD ada kemungkinan nggak dia jadi penguntit, ya, ada. Tapi kalau kita cap seorang penguntit pas BPD juga bisa juga gitu ya. Oke. Bisa jadi ya kepribadian yang lain aja. Jadi memang obsesinya gitu aja gitu. Memang punya obsesi aja. Dan seharusnya penguntitnya harus Ke psikolog. jadi tahu dia Iya. atau enggak. Harus tahu, Iya. harus dilihat dulu ada nggak gejala-gejala yang lain kan. Iya. Oke. Oke, sahabat Atlantis, udah tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya. Dan kalau gitu lanjut lagi nih ya Kak ya. Ulang tanya mengenai tentang BPD dan juga kesehatan mental sahabat Atlantis. Setelah Kak Tio sudah menemui psikiater, apakah menurut Kak Tio ini memang sudah sangat membantu untuk kehidupan? Luar biasa membantu banget ya, karena benar-benar dulu itu kebingungan gitu. Sekarang tuh udah yang mulai tahu nih tujuan hidup apa, terus udah mulai tahu cara membangun hubungan tadi seperti apa, yang sehat kayak gimana. Udah mulai tahu juga nih kalau kita mau menjalin hubungan sama orang tujuannya apa gitu. Jadi udah mulai tertata lah gitu. Terus emosinya juga udah nggak meledak-ledak atau nggak yang langsung yang tergoncang-gancing kayak dulu lagi gitu. Jadi lumayan, ini sangat membantu. Worth to try buat yang mau ke psikolog atau ke psikiater.
Iya benar. Karena kan banyak orang mikir udah psikolog, psikiater, takutnya tuh mereka buang uang, bakar Iya, uang gitu ya. Padahal bisa jadi ini adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Oke, ini tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu untuk pertanyaannya lo tutup ya sahabat Atlantis. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, mengenai harapan Kak Tio untuk di masa depan, baik untuk diri sendiri maupun untuk di masyarakat nih yang lebih luas dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap BPD sendiri. Lebih ke harapan ke semua gangguan mental ya. Saya Yang mengalami ya. Iya. Jadi saya tuh pengennya semua orang tuh lebih membuka mata, lebih membuka hati, empatinya itu dipakai gitu ya. Orang yang pergi ke psikiater atau psikolog itu bukan berarti dia gila ya gitu. Terus bukan berarti juga dia itu nggak layak untuk kita terima gitu. Justru mereka adalah orang-orang yang butuh bantuan kita. Gitu. Jangan langsung sedikit-sedikit dibawa ke agama atau dibilang nggak beriman lah atau cuman itu cuma dalam pikiranmu doang gitu kan. Kalau ini kita jatuh kaki luka itu aja kita obatin gitu, apalagi ini otak yang lagi bermasalah gitu kan. Jadi emang kita tuh butuh empati lah sama orang-orang kayak gitu. Kita tuh sebenarnya nggak pengen dispesialkan juga sih, cuman kalau memang nggak bisa empati mending diem. Gak usah Gak usah cek-cek gitu ya. Oke, cukup ya Kak ya? Iya, dan pastinya buat sahabat Atlantis yang mendengarkan saat ini, yang menonton kita, dan kamu harus yakin sama diri kamu sendiri juga kalau kamu bisa sembuh pastinya. Dan carilah orang-orang terdekat yang akan mendampingi kamu, dan juga cari dokter maupun psikiater ataupun psikolog yang bisa membantu kamu juga sahabat Atlantis. Dan pastinya di Green Atlantis juga ada ya Kak Tio. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Kak Tio ya. Apa sih pesan dan juga saran Kak Tio sampaikan kepada individu lain yang mungkin mengalami gejala serupa dan memiliki diagnosis BPD? Ini tadi dekat Alpapin juga, tapi ini khusus yang BPD lah gitu. Pesan saya sih tetap semangat karena memang BPD ini bahkan dibilang kayak nggak bisa sembuh total gitu ya, tapi kita ingat kita bisa stabil. Jadi raih aja kestabilan itu gitu. Dan selama proses itu memang gak gampang, ada naik turun seperti roller coaster, tapi ya namanya itulah perjuangan ya. Kita memang harus memperjuangkan untuk diri kita sendiri. Jangan karena orang lain, tapi ya untuk diri sendiri. Iya benar. Oke, karena yang mau bahagia bukan orang lain sahabat Atlantis, tapi kita, diri kita sendiri. Dan sudah cukup ya Kak untuk dari materi kita hari ini dan juga tanya jawabnya dengan Kak Tio, luar biasa banget. Terima kasih banget Kak Tio. Sama-sama Kak Ula. Iya, sudah berbagi, sudah cerita, curhat dan segala macam, luar biasa loh. Jarang banget nih kalau misalnya ada pasien yang mau cerita sama kita, apalagi kalau masalah jiwa dan juga mental health itu sangat sensitif ya Kak ya. Belum banyak orang yang mau terbuka seperti itu. Padahal mental health ataupun juga fisik, sebenarnya fisik orang pun banyak gitu ya, penyakit-penyakit yang sakit gitu, mengalami fisiknya sakit, tapi ternyata mental itu juga penting loh sahabat Atlantis, karena mental dan juga fisik sangat penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat sahabat Atlantis yang masih ragu ingin ke psikolog dan juga psikiater, jangan ditunda, karena kalau kamu tunda berarti kamu tunda juga kebahagiaan kamu sahabat Atlantis. Oke sahabat Atlantis, terima kasih sudah bergabung di Bedah Kesehatan kita hari ini, dan terima kasih juga Kak Tio sudah meluangkan waktunya di talkshow kita, dan sampai berjumpa lagi sahabat Atlantis di talkshow selanjutnya. Bye bye.